Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Inspirasi profesi atau cita-cita. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Saatnya kita dengarkan Kelas Inspirasi hanya di RRI. 1, 2, 3, kelas dimulai. 92,5 MHz RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan juga tentunya selamat siang buat teman-teman yang menonton via YouTube channel kami ada di RRI Rote ya. Dan tentunya juga kita di acara kita Kelas Inspirasi kali ini. Dan tentunya saya yakin sekali Anda penasaran begitu ya, di Kelas Inspirasi kali ini ada siapa yang sudah ada ya. Kita perkenalan dulu ya, dengerin suaranya sedikit. Halo, selamat siang. Selamat siang. Waduh, dari suaranya lembut sekali ya. Kira-kira ini penyanyi atau apa begitu ya. Oke kakak, kita perkenalan dulu ya. Baik, selamat pagi semua pendengar yang lagi stay tune di RRI Rote. Perkenalkan, nama saya Mariana Elizabeth Yami, biasa disapa Elis. Oke. Terus, jadi profesinya adalah apa? Profesi saya sebagai pengrajin dan secara umumnya adalah saya ibu rumah tangga. Oke, jadi pengrajin apa ini? Pengrajin tenun ikat. Oke, jadi buat Anda semuanya yang saya yakin sekali ya, hampir orang Rote semuanya suka banget membeli tenunan. Pasti. Oke, nanti kita bakalan banyak bertanya, tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali di acara kita di Kelas Inspirasi. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. MHz RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara pendengar, tentunya juga bagi Anda yang pengen mengetahui secara mendalam mengenai pengrajin tenun ikat ya. Jadi buat Anda semuanya bisa dengerin sampai di akhir acara, yaitu sampai di pukul 12 siang di acara kita di Kelas Inspirasi kali ini. Jadi selamat siang lagi buat Kak Elis ya. Saya panggilnya Kak Elis apa Bucan ini? Kak Elis aja. Oke, biar semuanya tahu ya. Oke, jadi Kak Elis ini udah ketahuan ya kalau Kak Elis ini adalah seorang pengrajin tenun ikat dan juga seorang ibu rumah tangga. Oke, tapi kita penasaran nih, tempat penjualannya di mana Kakak? Tempat penjualan itu bisa saja di rumah, yaitu dengan cara memajangnya di rumah-rumah sendiri. Terus yang kedua bisa juga di pasar-pasar, ya, pasar-pasar daerah tersendiri. Biasa kalau di Rote itu contohnya Pasar Busalangga, setiap Rabu Pasar sama Sabtu Pantai Baru, Pasar Keka. Jadi ada beberapa pasar yang bisa kita pasarkan di situ. Terus yang ketiga, kita juga mempromosikan keluar daerah bisa melalui media sosial atau juga kerjasama dengan pemerintah Pemda untuk mempromosikannya ke luar Kabupaten Rotendao. Oke, luar biasa ya. Jadi penjualannya itu memang di segala pemasarannya di segala sosial media juga, terus juga di setiap pasar begitu ya. Oke, dan ini kalau kita berbicara soal tenun ya, tenun ikat apalagi, apakah tenunannya ini Kak Elis yang tenun sendiri atau Kak Elis sebagai pembeli tangan pertama atau tangan kedua gitu terus dijual lagi?
Sebenarnya kita adalah pengrajin tulen ya, kalau mau dibilang. Kita ini pengrajin tulen. Saya sendiri memulai menggeluti tenun ikat ini, mengerjakan ini awalnya dari waktu saya masih SD. Ya. Jadi SD-nya udah belajar. Dari SD itu saya sudah belajar untuk mengerjakan tenun ikat ini. Dari awal mulanya itu dari ikat dulu, setelah itu sampai pada tahap-tahap tenun dan sampai pada akhirnya. Diikat itu seperti apa sih Kakak? Soalnya jujur ya, saya biasanya melihat orang cuman kayak itu ada tempatnya terus yang kayak gini-gini, tapi nggak tahu itu namanya apa juga sih. Ikat itu adalah membuat motif ya, membentuk sebuah motif pada benang yang sudah kita pintal. Pintal itu dalam sebuah wadah tempat yang namanya pemidang. Jadi sebenarnya membuat satu kain tenun daerah itu sebenarnya ada beberapa step-stepnya. Untuk prosesnya ada beberapa tahap yang harus kita lalui atau lewati. Saya bisa menjelaskan sedikit ya. Ya silakan. Yang pertama itu awalnya benang itu diguling untuk dibentuk sebuah bulatan seperti bola ya, tapi tidak terlalu besar. Yang kedua, kita masuk pada step yang berikut, yaitu kita memintal ya. Memintal atau dengan bahasa sederhananya itu loloh, kata-kata orang rote sebenarnya. Dan yang pada step yang berikut lagi, kita masuk pada pembuatan motif. Jadi yang kita bilang ikat motif itu, kita akan membentuk sebuah motif pada benang yang sudah kita pintal tadi. Lalu kita masuk lagi pada step yang berikut, yaitu dengan pewarnaan. Setelah kita habis ikat, kita masuk pada tahap pewarnaan. Dan pewarnaan ini ada dua jenis ya. Bisa juga dengan dicelup dengan cara merendam benang dalam obat atau pewarna, dan bisa juga dengan cara memasak atau merebus benang dalam campuran obat-obat tersebut. Dan ada juga beberapa jenis obat yang kita pakai untuk membuat warna pada kain tenun itu. Ada yang namanya ASBO. ASBO itu untuk pewarnaan merah ya. ASBO itu untuk pewarnaan merah, dan ASG itu untuk pewarnaan kuning. Kalau untuk pewarnaan dasar, itu pewarnaan warna hitam, itu namanya belerang. Dan sebagai penguatnya itu penguat warna merah dan warna kuning dipakai jenis obat yang namanya kustik. Dan untuk penguat warna hitam itu namanya SN. Jadi ada beberapa jenis obat yang kita pakai untuk membuat pewarnaan pada kain tenunan tersebut. Ini yang alami begitu ya Kak? Tidak, ini yang industri. Ini yang industri. Tapi kalau yang alam, yang awal mulanya dilakukan oleh para nenek moyang kita dulu, dan sampai sekarang juga kita sudah mengembangkan itu. Alam itu ada 3 jenis penguat warna. Yang pertama itu tunjung. Tunjung itu dia bisa sebagai penggantinya, kita bisa pakai rendaman besi karat, besi-besi bekas. Kita bisa ambil direndam semalam, terus kita ambil airnya. Itu dijadikan untuk pencelupan pewarnaan pada benang yang sudah kita celup. Ya. Dan yang kedua, penguat yang kedua itu adalah tawas. Tawas itu juga bisa diganti dengan seperti bahan-bahan alami itu seperti tanaman ya. Tanaman seperti ada beberapa tanaman yang kita kenal seperti kemiri bisa. Ya, salah satunya kemiri. Dan penguat yang ketiga itu adalah kita juga bisa pakai sat kapur. Ya, kapur sirih. Ya, kapur sirih itu juga kita bisa pakai. Warnanya putih dong ya? Tidak, itu untuk penguat warna. Jadi kalau misalnya kita membuat warna kuning, kita mau menghasilkan warna kuning, kita pakai kunyit. Kuning itu kunyit. Iya. Nah, kita setelah memasak atau merendam benang dengan bubuk kunyit atau air kunyit yang sudah kita masak, baru kita celupkannya rendamnya di air kapur. Iya.
Waduh, ternyata akhirnya saya bisa mendapatkan ilmu mengenai tenun ikat ya. Baik, jadi ini pewarnaannya sudah ya Kak ya. Tapi saya pengen bertanya sedikit nih mengenai tenun ikat di Rote ini, apakah kebanyakan menggunakan, apalagi Kakak orang Dao begitu ya. Ya, ini apakah kebanyakan menggunakan yang pewarna tekstil atau yang alami begitu? Kebanyakan yang dikenal sekarang di sini saat ini kalau di daerah lokal ya di pasar lokal itu banyak lebih berminat pada pewarnaan tekstil atau industri ya. Ya kalau tekstil itu ada dua jenis, one-tex sama industri. Kalau one-tex itu dia bisa luntur ya, ketika kena air dia bisa luntur, tapi kalau industri itu dia tidak luntur. Oke, jadi lebih kuat ya? Jadi lebih kuat. Dan yang kedua, kalau pewarnaan alam itu lebih diminati oleh pasar luar ya, pasar global sebenarnya. Itu bisa tembusnya sampai di pasar luar negeri. Tapi akhirnya itu yang jarang kita buat. Tapi sebenarnya awal mula tenunan ikat ini pewarnaannya dari alam. Oke. Jadi kalau berbicara soal tenun ikat ini tidak afdol kalau kita tidak membicarakan sedikit saja Kakak yang memang Kakak jual ya. Jadi ini yang saya bicarakan yang Kakak jual di rumah Kakak mengenai motif begitu Kak. Karena kan mungkin orang-orang yang di luaran sana yang sedang mendengarkan mereka bukan asli Rote, tapi mereka pengen begitu mengetahui tentang motif-motif Rote begitu. Sedikit yang Kakak tahu mengenai motif. Oh, bukan. Kalau pengrajin taunya banyak ya. Tapi yang Kakak jual begitu. Oke, kalau soal motif, kalau motif itu ada banyak jenisnya, macam-macam juga. Dan sebenarnya kalau motif itu ada beberapa motif yang tidak sembarang kita buat karena itu punya nilai tersendiri, punya cerita tersendiri. Tapi yang kita kenal sekarang ini adalah banyak motif-motif kreatif sendiri, kreatif dari para pengrajin sendiri. Dan itu sudah kolaborasi dengan beberapa daerah. Ya, jadi ada yang kalau kita mau cari motif asli Rote itu jarang-jarang kita temukan sekarang karena itu nilainya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Makanya kenapa ada orang bertanya bahwa kenapa kok motif ini beda, harganya lebih mahal dari motif yang ini. Nah, itu perbedaannya di situ, nilainya berbeda, nilai sejarahnya ada, sedangkan motif yang harganya murah itu karena itu adalah kreatif pengrajin tersendiri. Oke, jadi kalau kita sudah berbicara soal motif dan sebagainya, ini saya penasaran, kenapa? Saya kan orang awam begitu kan Kak ya, kalau boleh jujur, saya juga baru beberapa kali membeli tapi yang scruff-nya. Ini apa sih namanya? Selendang. Yes, itu. Shawl. Jadi shawlnya begitu ya. Kalau biasanya saya sebut dengan scruff karena itu. Jadi tapi scruff yang saya beli itu kan ada juga yang mengatakan kenapa sih belinya yang itu kan harga yang itu mahal, sedangkan ada juga yang kita dapatnya yang harganya 30.000, ada juga yang 35.000. Perbedaannya gimana Kak kalau begitu? Nah, justru ya dari awal tadi saya sudah katakan perbedaan harga ini. Tadi saya bilang ada dua jenis pewarnaan tekstil, yaitu one-tex sama industri. Nah, kalau yang bilang harganya murah itu kebanyakan itu jatuh pada kain tenunan yang menggunakan pewarnaan one-tex, yaitu bahan yang tidak bisa kena air. Dan kalau untuk harga yang mahal itu menggunakan pewarnaan industri. Jadi itu perbedaannya dari jenis obatnya. Oke, jadi ternyata saudara pendengar, kalau Anda masih bingung seperti saya ya, yang saya pernah beli, kenapa ini mahal ininya enggak begitu kan Kak ya? Jadi ternyata itu perbedaannya. Baiklah, kita sudah membicarakan tentang perbedaannya, kita sudah membicarakan tentang motifnya, dan kita akan membicarakan lagi mengenai apa kali ini ya? Jadi kita akan membicarakan lagi banyak mengenai pengrajin tenun ikat ya. Jadi kalau Anda pada penasaran, kita semuanya pada tahu dong ini tempatnya itu paling banyak di Namondao ya Kak ya? Iya. Bener kan Namondao ya? Betul. Oke, jadi kita akan banyak membicarakan lagi di acara yang satu ini di kelas inspirasi. Tetap di sini aja dan jangan kemana-mana. Dalam
semua belajar lagi. Syukurilah hidup ini, berdoa untuk Indonesia. Kembalilah pada yang esa, hormati dan cinta sesama, jaga lingkungan alam dunia, ubah pola hidup dan kerja. Ayo lawan virus corona, gotong royong sadar bersama, jaga diri, jaga sesama, selamatkan Indonesia. Setiap orang sama berharga, tanggung jawab tugas bersama. Dengarlah anjuran pemerintah, jaga jarak, tinggal di rumah. Terima kasih dokter, perawat, dan semua pihak yang peduli, lintas golongan, suku, agama. Anda semua pahlawan bangsa. Mari hempaskan putus asa, tetap semangat hidup dan kerja, karena bersama kita bisa pulihkan Indonesia. Ayo bangkit dan berkarya, kobarkan semangat 45. Masa depan pasti ada, semangat Indonesia. Tetap semangat Indonesia. 2,5 MHz RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Masih di acara kita yang satu ini, masih di kelas inspirasi, masih juga bersama Kak Elis di sini. Kak Elis adalah seorang pengrajin tenun ikat, Kakak ya. Ya. Oke, Kakak, ini saya penasaran begitu ya, mengenai jenis-jenis tenunan yang diproduksi di tempatnya Kakak. Ya, kita membuat kain tenun itu ada beberapa jenis yang kita buat. Yang pertama itu dari ukuran yang paling kecil itu adalah selendang ya, selendang atau selempang itu sama. Itu ukurannya kecil seperti shawl, yang biasa digunakan banyak orang ketika mau ke mana-mana ya. Bisa juga untuk hiasan di leher. Iya. Dan yang satu lagi ukurannya itu yang paling yang agak sedang, itu namanya pasmina. Ya, pasmina itu dia seukuran taplak meja yang panjang, itu pasmina. Dan ada ukuran yang lebih besar dari pasmina itu, namanya selimut besar. Ya, kita biasa sebut dengan selimut besar, yang umumnya digunakan oleh laki-laki. Ya, laki-laki dipakai laki-laki dalam acara-acara tertentu. Kalau sekarang dikenal, kita banyak melihat bahwa di pemerintahan ya, di pemerintahan itu sudah banyak pakai, kebanyakan pegawai-pegawai itu kan sudah pakai laki-laki, yang biasa laki-laki pakai di badan itu yang ukurannya namanya selimut besar. Kalau yang satu lagi, ada jenis yang satu lagi itu untuk perempuan namanya sarung. Ya, sarung itu dia satu paket dengan selendang. Jadi ketika dia pakai sarung, untuk sebagai bawahannya, atasannya bisa mau baju apa saja boleh, kebaya juga boleh, tapi pasangannya harus dengan selendang. Jadi seperti itu. Jadi ini kalau yang punya cowok namanya selimut besar. Kalau yang punya cewek itu sarung. Karena kayak kain gitu ya. Jadi bisa langsung ya, kayak wiro, kayak rok panjang ya, yang bisa langsung dipakai. Oke. Jadi kalau kita sudah berbicara soal jenis-jenisnya, maka saya juga penasaran nih Kak, per paketnya berapa?
Baik, kalau kita berbicara tentang harga, ya, untuk harga dari yang paling kecil itu harga kita biasa harga dasar itu 50, ya, harga pasarannya 50. Kalau untuk pasmina itu harganya harga paten sebenarnya itu 150. Tetapi dengan perkembangan teknologi atau dengan adanya perkembangan pasar sekarang, berkaitan dengan obat-obat naik, bahan-bahannya naik, maka disepakati kainnya harganya menjadi 200.000. Kalau untuk selimut besar itu harganya mencapai 400 sekarang. Wow. Iya, 400. Dan sebenarnya itu harga yang paling murah sebenarnya. Yang paling murah. Kalau untuk daerah lain kain motif ukuran seperti selimut besar itu bisa mencapai jutaan. Oke. Nah, kalau untuk sarung, jenis sarung itu dia bisa juga terkadang kita memasarkan dengan 450, tergantung juga 400. Jadi tergantung ya, tergantung kebutuhan para pengrajin. Tapi harga sebenarnya adalah 450 karena dia satu paket dengan selendang. Jadi kalau untuk cewek yang satu paket cewek yang kayak ada pendingnya, sama ada bola moliknya dan sebagainya, itu ada nggak sih Kak? Itu pernak-pernik untuk cewek itu, aksesoris ya, aksesoris untuk cewek itu ada dibuat oleh bapak-bapak kebanyakan ya. Kalau mama-mama taunya kan tenun. Jadi kalau itu aksesoris itu satu paket itu ada beberapa jenis ya, ada 5 ya, ada anting, ada ikat pinggang atau biasa bilang pending, terus ada habas yang sebagai pengganti kalung, ya. Terus ada bola molik yang dipakai di kepala. Iya. Dan yang satu lagi itu gelang. Itu satu paket itu mencapai harganya 500. Tapi kalau kita beli per set itu satu set itu lebih murah, kita bisa harga nego ya. Kalau harga pasnya itu 500, tapi harga negonya bisa kita jadi 400 atau tergantung. Artinya semua tergantung dari penjual dan pembelinya. Kembali lagi ya. Jadi dealnya seperti apa ya Kak ya. Tapi tips dong Kak, kalau kita belinya dapat yang murah itu gimana itu? Apakah karena sekarang contohnya harga pertemanan atau seperti apa? Ya tadi saya bilang ya, semua tergantung pembeli dan penjualnya. Ya jadi kalau mau harga murah, tergantung kita kalau menyukai, terus ada apa ya, artinya saling tawar menawar ya. Jadi sama kayak kita belanja di pasar, kita tawar menawar sayur atau ikan ya, seperti itu. Tapi sebenarnya dalam pemasaran kain tenunan atau kain adat ini dengan aksesorisnya itu sebenarnya kita sudah ada hak paten ya, hak paten dalam penentuan harga. Tetapi kita tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi para pengrajin atau para pembuat kain tenunan ini, karena kehidupan ekonomi seseorang itu, kehidupan ekonomi satu pengrajin tidak sama dengan pengrajin yang lain. Jadi kembali lagi kepada kebutuhan ekonomi tersendiri. Contohnya kalau biasa harga biasanya 500, tetapi saya lebih membutuhkan dia harga di bawah itu karena memang saya lagi butuh. Jadi pengen cepat laku ya, gitu jadi ya. saya butuh uang saat ini. Jadi saya harus menurunkan harga dari target yang ada. Jadi seperti itu. Oke, nah orang seperti itu yang saya cari ya Bu. Biar dapatnya lebih murah, belinya bisa lebih banyak, jadi lebih irit ya. Oke, jadi saya penasaran juga kalau di Namondao itu kan banyak sekali dari pertama kali masuk saja sudah pengrajin dari situ ya. Semuanya tenunan yang dipasarkan di depan situ. Tapi saya penasaran nih, saya pengen tahu nih yang paling laku ya, yang paling laku apakah yang punya wanitanya atau yang punya prianya begitu. Soalnya biasanya kan wanita paling suka belanja begitu ya. Tapi siapa tahu aja karena memang sekarang juga tentunya juga untuk Pemda begitu ya, mereka sudah harus menggunakan pakaian adat yang setiap hari Kamis dan juga Sabtu ya. Jadi tentunya juga apakah sekarang laki-laki pun juga gemar dalam berbelanja barang-barang tenunan seperti ini. Bagaimana Kak? Ya jadi kalau mau berbicara tentang apa ya, kain yang mana yang jenis apa yang paling banyak laku ya, sebenarnya
kain tenunan adat ini kalau dulu itu diminati oleh sebagian orang dan dibutuhkan dalam acara tertentu ya, seperti acara adat, acara kawinan atau perkumpulan orang mati. Itu yang dibutuhkan kain adat ya. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi, sekarang kita malah kain tenunan ini semakin banyak digemari orang, diminati banyak orang, dan tidak memandang kalangan apa saja ya, mau dari orang biasa, petani, pedagang atau PNS, semuanya membutuhkan kain tenunan adat ini. Karena apa? Karena kain tenunan ini dulu digunakan untuk bingkisan atau seserahan untuk acara-acara tertentu, tetapi sekarang bisa dibutuhkan untuk apa saja, bisa digunakan untuk apa saja ya, seperti buat kain baju, bahkan celana juga sudah ada, celana motif, rompi, dan juga bisa kreatif seperti tas dari kain tenunan atau dompet-dompet, bahkan sampai pada anting pun itu sudah bisa digunakan, dikreativasi dengan kain tenunan. Jadi kalau berbicara tentang jenis mana yang paling laku, aksesoris atau kain, sebenarnya itu semua tergantung dari kebutuhan ya. Yang laki-laki kalau selimut besar tidak hanya untuk laki-laki pakai, tapi bisa juga dijahit untuk kain baju. Nah, dan kalau sarung tidak hanya untuk sarung saja, tapi bisa juga untuk rok. Sama seperti selimut besar yang digunakan untuk laki-laki itu juga, selain untuk baju, untuk rok juga bisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi berimbang, tergantung dari kebutuhan masing-masing orang. Dan kalau aksesoris sekarang, aksesoris itu sama seperti yang saya bilang, itu dulu dibutuhkan ketika ada acara tertentu, tapi sekarang sudah dibutuhkan oleh banyak orang untuk semua kegiatan. Karena orang bisa untuk habas itu sebagai pengganti kalung, bisa orang pakai untuk ke gereja, ke acara-acara pesta. Nah, orang sudah bisa gunakan habas itu untuk itu. Sekarang lebih fleksibel ya. Jadi sudah umum ya, aksesoris itu sudah menjadi kebutuhan umum sekarang. Jadi ini jawabannya sama-sama begitu ya. Jadi sama-sama tergantung kebutuhan. Ini Kak Elis, kita penasaran begitu ya, di sebelum pandemi itu kan penghasilannya saya rasa lumayan sekali ya, karena sekarang semua orang sudah menggunakan tenun ikat untuk seperti yang tadi dikatakan, kita bisa bikin baju, kita bisa bikin rok dan sebagainya begitu ya. Dipergunakan untuk apa saja, jadi menurut saya laku banget. Nah, ini gimana nih penghasilan pertama? Jangan kasih tahu dulu estimasinya nanti ya. Jadi saya penasaran aja sih, penghasilan pertama sebelum pandemi sama sekarang ini. Apakah masih ada penghasilan kah untuk sekarang ini? Karena kan tadi dikatakan kita menjualnya juga ini melalui sosial media ya. Jadi otomatis itu pasti tetap ada penghasilan. Jangan dijawab dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Kelas Inspirasi. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia, Jagati tiang
RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Masih di acara kita di kelas inspirasi, masih bersama Kak Elis di sini. Kak Elis masih semangat? Masih. Luar biasa. Dari senyumnya ya. Masih standby. Apakah karena standby di sini semangat senyum-senyum dari tadi karena ada Bung Rudi? Oh tidak, tentu tidak. Udah bosen juga ya ngelihat Bung Rudi tiap hari. Oke, baiklah. Ini Kak Elis, ini sebelum masuk dalam penghasilan ya, kita back lagi pertanyaannya. Saya penasaran nih, kalau tadi Kak Elis kan menjualnya via online. Kalau seluruh Indonesia, apakah sudah sampai di seluruh Indonesia atau bahkan ke luar negeri? Paling jauh deh, paling jauh. Sebenarnya untuk terjun langsung dalam pemasaran itu, menurut pengalaman saya, sebenarnya saya hanya memasarkannya di pasar lokal saja, dan itu terjadi beberapa kali. Tetapi teman-teman pengrajin yang lain atau kelompok, anggota kelompok, sebenarnya kita punya sebuah kelompok kerja. Jadi mereka sudah sampai pemasarannya sudah sampai ke luar daerah ya, selain Kupang bisa juga sampai di Pulau Jawa, Jakarta sudah sampai dengan cara ikut program pemerintah dengan menghadiri acara pameran-pameran. Jadi mempromosikannya lewat situ. Iya, itu lebih simpel ya. Kalau melihat lewat media sosial, kita bisa posting di Facebook, kita bisa naikkan ke story. Itu untuk orang-orang yang ketika kita punya jaringan di sana ya, kayak semacam kalau di Jakarta kita punya jaringan di sana, baru kita kerjasama untuk memposting. Kalau kita tidak ada jaringan kan tidak bisa. Tapi kalau secara Facebook pasti secara umum ya, itu karena online, jadi secara umum memperkenalkan hasil kerajinan kita sekaligus memperkenalkan budaya daerah kita sendiri. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan intinya. Jadi orang-orang di rumah juga pada penasaran mengenai kalau kita menjadi seorang pengrajin, atau saya juga pengen sekali belajar menenun begitu ya Kak ya. Jadi kalau saya belajar menenun, nanti saya juga belajar untuk pemasarannya. Dan kira-kira penghasilannya berapa? Biar yang di luar baru mau belajar, kita bisa lebih semangat lagi. Per bulan estimasinya aja. Kalau untuk berbicara soal penghasilan, penghasilan itu sebenarnya tidak menentu ya. Kalau kita mengkalkulasi untuk penghasilan 1 bulan itu, kita tidak bisa tahu ya berapa jumlahnya, tapi semua tergantung dari kebutuhan para pembeli. Jadi kalau estimasinya itu kita bisa hitung per hari. Estimasi per harinya itu tergantung berapa kain yang kita jual. Mungkin bisa sehari kita bisa 500.000 atau terkadang 1 juta. Nah kita bisa kalkulasinya, perhitungannya sampai 1 bulan kita dapat berapa. Jadi kalau hitung rata-rata itu minimal bisa 2 juta, 3 juta dalam sebulan. Jadi sebenarnya penghasilan tenun ikat ini ya, penghasilan kain tenun ikat ini sebenarnya bagus. Profitnya sangat bagus. Karena apa? Menjadi kebutuhan banyak orang setiap harinya sekarang. Tapi dengan adanya keadaan seperti ini, sekarang proses pembuatannya juga terhalang, lebih minim ya, tidak lancar seperti biasanya, dan pemasarannya juga tidak seperti biasanya lagi. Jadi ekonominya sudah menurun ya. Jadi ini kita juga pada penasaran, apalagi saya pernah mendengar kalau gubernur bilang gini, setiap wanita yang ingin menikah harus bisa menenun. Jadi ini jujur ya, saya menjahit aja udah apalagi menenun yang sesusah itu ya. Jadi ada nggak sih wadah begitu Kakak, ini di luar Pemda begitu ya, Kakak sebagai pelaku begitu ya, apakah ada membuka kesempatan untuk anak-anak baru untuk belajar menenun begitu? Sebenarnya wadah untuk membuka kesempatan untuk generasi-generasi baru untuk menggeluti belajar atau menggeluti kerajinan tenun ikat ini sebenarnya tidak ada ya. Sebenarnya tidak ada. Tapi kita
belajar sendiri maksudnya ya. Kita misalnya orang tua mengajar anaknya sendiri. Tetapi kalau kecuali untuk pengrajin yang sudah punya pengalaman, misalnya sudah tahu teknik dasar, bisa masuk dalam kategori kelompok kerja. Jadi kalau di sebelah kali itu kita sudah membentuk sebuah kelompok kerja, itu gugus tenun ikat namanya. Tetapi selain gugus tenun ikat itu kita juga membentuk sebuah wadah koperasi. Nah, jadi supaya kelompok kerja pengrajin ini tidak menyebar, artinya tidak keteteran, karena selain kita berwirausaha sendiri, tentu kita juga membutuh dukungan dari pemerintah daerah setempat supaya kita tidak hanya mempromosikan sendiri, karena ini menyangkut dengan budaya daerah ya. Budaya kain ini menggambarkan budaya daerah tersendiri ya. Jadi selain itu kita juga membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha kita atau kerajinan ini supaya lebih berkembang, bukan hanya di daerah tetapi juga bisa di luar daerah, seperti itu Kak. Oke Bu Chan, jadi maafkan saya keceplosan. Jadi ini tentunya saya makin penasaran lagi ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Kakak ya. Jadi buat Kak Elis, ini sebenarnya ya gambaran umumnya saja. Saya yakin kalau memang di Rote belum ada wadahnya, mungkin di provinsi sudah ada, mungkin di Kupang ada begitu ya. Apalagi sekarang kan semua orang memang diharuskan para wanita untuk belajar menenun begitu. Jadi sepengetahuannya Kak Elis aja, sepengalaman dari kecil sampai besar itu kira-kira berapa lama begitu Kak Elis belajar? Sudah lupa sih sebenarnya. Kalau saya mulai belajar itu dari SD sebenarnya, saya bilang dari kelas 6 SD itu saya sudah mulai belajar. Tidak lama sih sebenarnya, karena dari awal itu kita sudah melihat orang tua kerja, jadi sebulan kita udah bisa. Dan seterusnya kita mulai belajar sendiri, karena berbicara tentang wadah tadi, betul bahwa di Rote memang belum ada, tapi ada beberapa tempat desa yang sudah berinisiatif untuk mengundang instruktur dari beberapa pengrajin, memanggil beberapa pengrajin untuk melatih orang-orang di desa tersebut. Ya, desa itu seperti desa apa saja Kak? Pernah itu di desa Pantai Baru, di Pantai Baru Rote Timur itu sudah ada, di Dela juga ada beberapa tempat sih sebenarnya. Dan untuk wadah itu kalau di Rote betul belum ada, tapi masih dilakukan dengan cara seperti tadi. Tapi kalau di Kupang tempat latihan itu sudah ada untuk memberi kesempatan untuk generasi baru, itu sudah ada. Dan saya salah satunya peserta yang ikut berlatih di situ. Padahal sebenarnya saya sudah tahu teknik dasarnya, tetapi saya mau mengembangkan ilmu saya lagi. Akhirnya saya diundang ke Kupang untuk belajar menenun dengan cara yang baru, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Elis. Dan mungkin Kak Elis ada pesan-pesan untuk anak-anak yang baru akan memulai, baru punya niat begitu ya untuk belajar menenun, Kakak. Silakan. Baik, untuk sedikit pesan, inspirasi dari saya sebagai pengrajin untuk semua pendengar di rumah, khususnya untuk ibu-ibu atau nona-nona yang selain pegawai atau mungkin wirausaha punya pekerjaan lain. Sebenarnya tenun ikat ini bukan sebuah profesi yang mengekang seseorang, tetapi ini dianggap sebagai pekerjaan sampingan, hobi ya, sebuah hobi yang bisa mengembangkan bisa mengembangkan potensi kita, bisa mengembangkan bakat kita, dan juga memberikan penghasilan yang cukup untuk kita. Jadi semua tergantung dari kemauan kita, mau berusaha, mau berpenghasilan, maka tentunya kita ada niat untuk belajar. Luar biasa ya kata-katanya. Mungkin Anda titisannya Maria Teguh. Oke, baiklah Kak Elis, terima kasih buat waktunya, terima kasih buat informasi yang sudah dibagikan untuk kami di pagi hari ini ya, di siang hari ini lebih tepatnya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih, sama-sama. Pulangnya hati-hati ya. Oke, baiklah.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan kita sudah harus berpisah di acara yang satu ini. Dan langsung saja ya, saya Dina Yulianti dan segenap kru Nusa Lotte yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, and see ya. Saja kita ikuti kelas inspirasi bersama RRI. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. 1, 2, 3, kelas ditutup. Kelas ditutup. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.